kembali kita berjumpa dalam ibadah persekutuan teruna hari ini, dan pelayan firman hari ini dilayani oleh Bapak Penatua Stefanus Mujiono. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, kita angkat pujian dari Dikta Bakti 218 ayat 1. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, di mana kami boleh dapat berkumpul saat ini untuk memulai ibadah persekutuan teruna pada hari ini. Berkatilah ibadah ini Tuhan, biarlah hanya nama-Mu ya dimuliakan dalam jalannya ibadah kami ini. Dan berkatilah Bapak Penatua Stefanus Mujiono dalam menaburkan firman-Mu hari ini. Kami mohon supaya Engkau beri penyertaan sehingga apa yang ditaburkan hari ini menjadi pedoman hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita untuk hari ini yaitu dari Mazmur 33 ayat 1-5 yang berjudul Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan yang dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaannya. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Halo, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Sehat ya? Ya, sehat-sehat selalu. Dan selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini kita akan beribadah. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa adik-adik. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mengerti dan terlebih dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini
diambil dari Efesus pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Bradley akan membaca untuk kita semua. Silakan Bradley. Pembacaan kita untuk yang kedua yaitu dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13 yang berjudul Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membaca, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injilnya turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Yesus Kristus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengajaran kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesukaanku, dan karena kesukaanku itu adalah kemuliaanmu. Dari bacaan Alkitab tadi, kita mendapatkan banyak sekali pelajaran. Tapi saya ingin mengajukan suatu pertanyaan. Kalau adik-adik ada masalah, semangat nggak? Nah, kadang-kadang kita nggak semangat ya, nggak bisa bersemangat. Nah, kita mau belajar bagaimana firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, walaupun ada masalah yang sulit, ada persoalan yang berat, tapi tetap bersemangat, tetap bersukacita, tetap bergairah, tetap energik, tetap dinamis, tidak loyo, ya. Kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus ketika di dalam penjara. Bayangkan, ketika dalam penjara itu kan susah pada umumnya, ya. Susah, ya, tidak bebas, ya, makan apa adanya, dalam satu sel bisa bertumpuk-tumpuk banyak orang, dan sangat tidak menyenangkan. Tetapi Rasul Paulus ketika di dalam penjara, dia tidak menunjukkan tanda-tanda tidak bersukacita, tidak menunjukkan tanda-tanda dia stres, tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia tidak bergairah untuk Tuhan. Nah, Rasul Paulus di penjara bukan karena melakukan tindak kriminal, bukan karena membunuh atau mencuri atau merampok. Rasul Paulus di penjara oleh karena memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada sejumlah orang
dari bangsa Yahudi yang tidak menyukai hal itu, lalu menyampaikan tuduhan-tuduhan yang memberatkan dia, sehingga dia dijatuhi hukuman penjara, bahkan dia sedang menunggu hukuman mati yang akan terjadi dalam waktu yang tidak lama lagi. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Rasul Paulus tetap bersemangat, tetap berapi-api, tetap tidak loyo, tetap melakukan apa yang baik dan yang berguna untuk gereja, untuk pelayanan. Nah, mari kita belajar, mengapa ya bisa seperti itu ya? Kok bisa dia seperti itu? Kok bisa bersemangat walaupun ada persoalan-persoalan yang sulit? Ada 3 kita mau belajar. Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Paulus menyadari keselamatan ditawarkan kepada semua orang, pada orang Yahudi maupun pada orang bukan Yahudi juga. Jadi Paulus tidak bisa egois. Dia sebagai orang Yahudi, orang yang sangat saleh, orang yang terdidik baik, tapi dia juga menyadari bahwa keselamatan ini juga untuk orang lain, untuk bangsa lain juga. Karena itu dia bergairah. Wah, bangsa lain banyak yang masih menyembah berhala, bangsa-bangsa lain banyak yang hidup dalam kegelapan, bangsa-bangsa lain masih banyak yang belum mengenal kebenaran, yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang belum menerima keselamatan itu. Karena itu dia sangat bergairah. Makin hari makin bergairah, makin hari memberitakan Injil, makin hari juga makin banyak orang yang percaya, makin hari Paulus makin bergairah. Nah, kita juga begitu. Keselamatan itu nggak hanya untuk kita, keselamatan itu juga untuk orang-orang lain. Karena itu kita harus memberitakan dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Jadi kita harus bersemangat, kita harus bergairah. Kalau nggak semangat, orang nggak tertarik. Kalau kita loyo, orang nggak tertarik. Kalau kita hidup nggak benar, orang juga tidak tertarik. Kita harus bergairah, kita harus hidup yang benar, kita harus berkata-kata yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang harus kita ingat. Yang pertama, keselamatan diberikan untuk semua orang, untuk kita, untuk kawan-kawan kita, untuk orang-orang lain lagi. Sehingga kita harus bersemangat untuk membawa kabar keselamatan kepada orang lain. Yang kedua, mengabarkan kabar keselamatan itu adalah hak istimewa, itu adalah kehormatan, ya. Itu adalah anugerah, bukan karena kita hebat, ya, bukan karena kita baik, bukan kita cerdas, ya, lebih dari yang lain, bukan, atau lebih baik daripada yang lain, bukan. Kita mengabarkan itu anugerah dan itu hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, kita nggak lebih hebat juga dari orang lain. Ada orang-orang yang lebih hebat dari kita, ada orang-orang yang lebih pintar dari kita. Tapi Tuhan memilih kita supaya kita mengabarkan kasih dan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus kepada orang lain. Dan itu hak istimewa. Kalau hak istimewa kita melakukan dengan semangat enggak? Pasti semangat, ya. Mengapa hak istimewa? Dan kita harus melakukan untuk orang lain. Karena yang pertama, ketika orang mendengar Injil lalu percaya kepada Yesus, maka orang itu menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi kawan kita. Yang kedua, orang itu akan, kalau dia percaya, maka dia akan memperoleh berkat-berkat anugerah yang dari Tuhan. Dan mereka akan jadi ahli waris Tuhan, ahli waris kerajaan Tuhan. Jadi kalau orang percaya, kita harus mensyukuri karena hal yang baik akan terjadi dalam kehidupannya.
Jadi hak istimewa ini harus membuat kita semangat. Bukan karena kita mau dipuji atau kita mau mendapatkan sesuatu keuntungan material, bukan. Kita bersemangat oleh karena kita diberi hak istimewa oleh Tuhan, diberi anugerah oleh Tuhan untuk mengabarkan berita Injil. Nah, anak-anak mungkin bertanya, ya adik-adik taruna mungkin bertanya, wah bagaimana kami belum bisa. Nah, kita bisa melakukan dengan cara ini. Ingat tadi, dengan kata-kata maupun dengan perbuatan yang baik. Di rumah, apa yang bisa dilakukan anak-anak teruna? Di rumah anak-anak teruna membantu orang tua, menghargai orang tua, kata-kata yang baik, berkata-kata yang baik pada orang tua, kepada anggota keluarga yang lain di rumah. Mungkin ada opung, oma, ada opa, ada kakak, ada adik, ada tante, ada om. Kita berkata-kata yang baik, berlaku sopan, ya, rajin. Nah, itu juga satu perbuatan yang boleh disebut sebagai bagian dari pemberitaan Injil secara nyata. Yang kedua, kalau kita di sekolah bagaimana? Kita harus bersekolah dengan tekun. Kita bersekolah dengan rajin. Belajar dengan tekun, belajar dengan rajin. Kita harus mempunyai prestasi. Tidak boleh kita tidak mempunyai prestasi. Kita nggak boleh menjadi ekor, ya. Nggak boleh nomor satu dari belakang. Kita harus berprestasi yang baik, berusaha yang baik, berusaha dengan tekun, berusaha dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita berteman dengan orang-orang lain, orang-orang yang tidak seiman, bukan orang gereja, bukan teman kita di gereja, tapi orang-orang yang punya kepercayaan lain. Ya, kita harus ramah tamah, kita harus saling menghargai, saling membantu, saling menolong, saling berbuat kebaikan. Itulah cara-cara yang kita bisa lakukan walaupun kita bukan pendeta, ya, atau kita masih teruna. Kita bisa melakukan itu dengan kata-kata yang baik dan perbuatan yang baik di rumah, tengah-tengah keluarga, dalam pendidikan maupun di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang ketiga, mengapa Paulus bersemangat, ya, bergairah, dia tidak loyo walaupun dia dalam penjara, dalam kesulitan dan menunggu ancaman hukuman mati. Yang ketiga, ya, Paulus menyadari bahwa Tuhan mau menunjukkan hikmat-Nya yang kaya melalui gereja. Jadi kekayaan hikmat Tuhan akan ditunjukkan melalui gerejanya yang beragam. Ya, gereja itu orangnya, ya, bukan gedungnya. Nah, kalau hanya 1-2 orang yang aktif, wah, kurang, ya, kurang beragam. Tapi kalau semua orang aktif, tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan, semuanya aktif, maka hikmat Tuhan yang beragam akan nampak dalam dan melalui orang-orang yang melayani Tuhan dari gereja ini. Dan Tuhan ingin seperti itu. Nah, adik-adik sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari, ya, dalam situasi sekarang, adik-adik udah berbulan-bulan belajar di rumah, banyak tugas, banyak bacaan, banyak PR, bikin repot juga orang tua. Kita tidak bisa main-main seperti dulu, tidak bisa bertemu teman. Ini tidak menyenangkan memang, dan ada orang yang bosan juga, mulai bosan kalau begini terus. Tapi ingat, ya, bahkan Paulus itu pasti lebih membosankan karena dia di penjara. Tetapi keadaan di penjara, keadaan yang tidak bebas, keadaan yang sulit, tidak menyebabkan Paulus
susah, tidak menyebabkan Paulus loyo, tidak menyebabkan Paulus tidak bergairah, tidak menyebabkan Paulus menjadi ogah-ogahan melakukan tugasnya. Dia tetap bersemangat, tetap bergairah, tetap dinamis, tetap melakukan dengan sukacita dan gembira. Karena itu adik-adik, mari dalam situasi seperti ini kita terus berbuat baik, berkata-kata yang baik, melakukan apa yang berkenan pada Tuhan di rumah, tengah-tengah keluarga, dengan teman-teman yang tidak seiman sekalipun. Dan dalam dunia pendidikan, ingat, kalian harus berprestasi. Kiranya Tuhan menolong kita semua melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami memohon pada Tuhan kekuatan supaya kami bisa melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami boleh belajar untuk melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah keadaan yang sulit sekarang ini. Kami tidak bebas lagi ke sana kemari mengunjungi teman atau bertemu dengan teman, bertemu dengan sanak famili, tetapi kami mau tetap bersemangat untuk kebaikan Tuhan, kebaikan kami, keluarga kami, dan bangsa kami. Kami menyerahkan ya Tuhan para pelayan-Mu di GPIB Immanuel Medan, berikan kegairahan, berikan semangat, berikan sukacita agar terus bisa melayani dengan tekun. Karena kehormatan, hak istimewa yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan, biarlah membuat kami bangkit dan selalu bersemangat. Kami juga berdoa, Tuhan tolong supaya kami tidak egois, terus mengabarkan dengan kata-kata dan perbuatan pada orang-orang lain bahwa Injil keselamatan diperuntukkan juga bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang tekun, anak-anak yang bersemangat. Berkati juga gereja kami dalam segala pelayanan dan rencana-rencana, termasuk rencana pemilihan pengurus pelkat. Tolonglah supaya Engkau memberikan orang-orang yang terbaik untuk setia dan mau melayani Tuhan. Berkati juga pemerintah bangsa kami dalam mengatasi wabah COVID-19 ini, supaya mereka berhasil menangani dengan baik ya Tuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk rencana pembangunan gedung gereja Maduma, supaya Engkau memberkati panitia, memberkati donatur, sehingga pembangunan gedung gereja Maduma dapat terlaksana dan sukses. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami kepadamu, dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus menginginkan menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku kenal. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik yang kekasih, kita akan akhiri ibadah kita
pada pagi hari ini. Sekali lagi, lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita harus menjadi pelaku firman, berkata-kata yang baik, berbuat yang baik di rumah maupun dalam pendidikan, dalam studi kita masing-masing. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh pribadi dan berdoa secara pribadi. Amin. Salam.